terakhir yang lahir di Kandas. Mengapa kalian semua datang kepadaku? Sementara kota dipenuhi dengan dupa, nyanyian, dan teriakan kesakitan. Akulah Oedipus yang ketenarannya sudah diakui di mana-mana. Kalian semua datang kepada orang yang tepat. Kau orang tua yang di sana. Kau yang seharusnya berbicara di sini. Berbicara kepada mereka semua. Perasaan apa yang membawa kalian semua datang kepada aku? Perasaan sakit? Atau kau mempunyai keinginan lain? Ceritakan kepadaku. Aku sudah pasti bisa membantu kalian semua dalam segala hal dengan sukarela. Oedipus, penguasa tanah kelahiranku. Paduka lihat bagaimana orang-orang di sini dari segala usia berjongkok di sekitar altarmu, Paduka. Aku adalah pendeta Zeus. Dan orang-orang di sini adalah orang-orang yang terpilih dari semua pemuda kita. Karena kota kita, seperti yang Paduka lihat sendiri, sangat terguncang. Penyakit menginfeksi bunga buah di tanah kita. Penyakit menginfeksi kawanan ternak kita yang sedang merumput. Dan membuat wanita yang sedang melahirkan kehilangan anak-anak mereka, Paduka. Kami di sini, di dekat rumahmu, bukan karena kami menganggapmu setara dengan para dewa, Paduka, tetapi karena Padukalah perwakilan dari bumi dalam interaksi kita dengan para dewa. Paduka, kami semua memohon kepada Paduka agar dapat membantu kami, Paduka. Di masa lalu, Paduka membawa kami kegembiraan. Jadilah orang yang sama hari ini, Paduka. Anak-anakku yang malang. Kalian semua sungguh malang. Aku jadi tahu mengapa kalian datang kepadaku. Ya, aku tidak akan mungkin mengabaikan apa yang kalian inginkan. Aku mengerti. Kalian semua sedang merasa sakit. Jadi, aku mengirim saudara iparku. Dia bernama Kreon, putra Monoceus. Aku mengirimnya ke kuil Pitian Apollo agar dia bisa belajar di sana. Bagaimana cara menyelamatkan kota kita dari mara bahaya ini? Apa yang Paduka katakan sangat benar, Paduka. Orang-orang di sini baru saja memberitahuku bahwa Kreon sedang mendekat. Sepertinya berita yang dibawanya sangat penting, Paduka. Kalau tidak, ia tidak akan memakai karangan bunga di sekeliling kepalanya. Itu sudah tentu. Lagian, dia sudah dalam jangkauan pendengaran kita semua, bukan begitu? Iya, Paduka. Kreon, selamat datang di kerajaan. Pesan apa yang kau bawa dari dewa untuk kami? Paduka, jika Paduka ingin mendengar beritanya di depan semua orang, saya siap berbicara, Paduka. Namun, jikalau tidak, kita bisa berbicara di dalam, Paduka. Tidak perlu, Kreon. Berbicaralah di muka ramai ini, agar mereka semua tahu
Apa yang sebenarnya terjadi dengan kota kita? Baiklah Paduka. Dewa Pomeus jelas memerintahkan kepada kita Paduka bahwa kita harus mengusir noda polusi yang mencemari kota kita dengan pengasingan atau dengan menumpahkan darah lagi. Karena darah mendatangkan badai yang menghancurkan kota kita Paduka. Lalu, bagaimana nasib orang yang diungkapkan oleh dewa? Orang seperti apa dia? Sebelum Paduka datang untuk memerintah di kota ini, Raja Laius telah memerintah sebelumnya Paduka. Aku sudah sering mendengar itu, Kreo. Tapi, aku belum pernah bertemu dengan orangnya. Raja Laius telah terbunuh Paduka. Dan para pembunuh itu harus dihukum katanya, siapapun mereka. Ketika Laius tewas berdarah, dia sedang di mana, Kreo? Sedang di rumahkah? Atau dia sedang di negara lain? Ketika itu dia sedang berada dalam perjalanan ke Delphi Paduka. Ketika ia memulai perjalanan, namun ia tidak kembali. Apakah tidak ada seorang prajurit seperti raja kerajaan yang menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi? Ada Paduka, tapi mereka semua telah meninggal. Dan hanya ada satu orang yang dapat melarikan diri. Dan hanya ada satu hal yang dapat ia beritakan kepada kita tentang apa yang ia ketahui. Dia memberitahu kepada kami bahwa perampoklah yang membunuhnya. Bukan hanya satu orang Paduka, melainkan para gerombolan yang membunuhnya. Namun, tidak lama kemudian, wabah api telah menimpa kota kita. Dan karena itulah kami tercegah untuk menyelidikinya Paduka. Oh, tenang saja, Kreo. Sekarang, kau akan melihat bagaimana kau akan bekerja sama denganku. Sebagaimana mestinya, Kreo. Dan dengan bantuan para dewa, juga Laius yang sudah mati, ini semua akan terungkap dengan berhasil, Kreo. Baiklah Paduka. Atau, Kreo, ada ataunya. Atau ini semua akan menjadi kehancuran kita bersama. Marilah kita bangun anak-anak. Karena Paduka telah sukarela menolong kita. Semoga Poebus yang mengirim peramal ini dapat menyembuhkan kita dari semua penyakit ini. Kalian semua berdoa.
Semua keinginan kalian pasti akan aku penuhi. Sekarang, siapa di antara kalian yang mengetahui orang yang membunuh Layus? Aku perintahkan dia agar mengungkapkan semuanya kepadaku. Apa kalian mengerti? Jawab aku. Kalau kalian karena takut, kalian semua bungkam, tidak memberitahu siapa pembunuh itu kepadaku, maka kalianlah yang akan menanggung semua resikonya. Aku tegaskan sekali lagi pada kalian semua, di mana tempat aku memerintah, tidak ada seorang pun yang boleh memberi pembunuh itu perlindungan, bahkan berbicara dengannya sekalipun. Apa kalian mengerti? Jikalau pembunuh itu menjadi tamu kehormatan di kerajaanku sendiri, maka akulah yang akan menanggung segala resikonya. Tuanku, karena Anda telah bersumpah kepada kami akan mengatakan ini, kami bukan pembunuhnya. Teresias, akhirnya kau telah tiba. Kau yang mengerti segala sesuatu, apa yang dapat diajarkan dan apa yang tidak dapat dibicarakan. Janganlah kau menahan semua ramalanmu dari kami, Teresias. Selamatkan kota ini, juga selamatkan dirimu sendiri. Bebaskan kami semua dari pencemaran oleh orang mati, Teresias. Oedipus, betapa mengerikannya memiliki kebijaksanaan, tetapi tidak mendatangkan manfaat bagi orang yang memilikinya. Ada apa, Teresias? Kau sudah datang kemari, tapi raut wajahmu itu tampak sedih, Teresias. Jikalau kau tahu sesuatu, janganlah kau berani berpaling dari kami, Teresias. Namun, Oedipus, kejadian-kejadian tetap akan terungkap meski aku hanya diam saja. Aku merasa kau sudah bersekongkol dengan pembunuh itu. Jadi, kau tidak ingin memberitahuku. Benarkah demikian? Kalau begitu, aku memintamu untuk tetap teguh pada kata-kata yang telah kau ucapkan. Kaulah pengotor negeri ini, Oedipus. Beraninya kau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untukku, Teresias. Kebenaran di dalam dirikulah yang membuat kebenaran memiliki kekuatan, Oedipus. Ya, memang benar, Teresias. Tapi itu semua tidak ada dalam dirimu. Pikiran, telinga, dan matamu buta, Teresias. Kau sungguh bodoh menggunakan kata-kata kasar yang akan digunakan semua orang untuk mengutukmu, Oedipus. Ya, aku jadi mengerti. Apakah ini semua hasil temuan Creon? Atau ini semua hasil temuanmu, Teresias? Creon tidak berbahaya, Oedipus. Tetapi kaulah yang membuat semua masalah ini, Oedipus. Wahai kekasih!
banyak rasa iri yang kau bawa. Kreon! Man lama keluargaku adalah secara diam-diam ingin menjatuhkanku dari tahtamu sendiri. Dia membayar seorang pendeta palsu yang licik dan dukun yang bermuka dua seperti dia. Sekarang katakan padaku, Teresias, apa kau tidak ingat ketika Sphinx? Apa kau ingat, Teresias? Sphinx jalan yang bernyanyi itu. Apa kau ingat, Teresias? Semua orang yang ada di sana itu menyaksikan bahwa pengetahuan itu sangat tidak berguna, Teresias. Tenang, kami mohon tenang. Anda Teresias telah berbicara dengan marah. Dan Paduka, Anda juga demikian. Kami tidak butuh ini. Yang kami butuhkan cara terbaik untuk bertindak sesuai dengan ketetapan dewa. Oedipus, dengarkan aku. Kau memiliki penglihatan, tetapi tidak melihat betapa menyedihkannya dirimu. Apakah kau tahu dari mana keluargamu berasal? Tanpa sepengetahuanmu, kau telah berubah menjadi musuh bagi kerabatmu sendiri. Dan kutukan orang tua yang bermata dua itu suatu hari akan menghancurkanmu. Matamu yang sekarang dapat melihat dengan jelas, suatu hari akan menjadi gelap. Teruslah menghina Kreon dan ramalanku, karena tidak ada yang akan jatuh lebih hancur daripada dirimu sendiri, Oedipus. Cukup, Teresias. Kau sudah cukup lantang berbicara denganku. Kalian yang ada di sini, haruskah aku mentolerir semua penghinaan ini darinya? Haruskah? Hei Teresias, keluarlah kau. Semoga wabah itu akan melenyapkanmu. Oedipus, aku tidak akan datang. Tetapi kau yang memanggilku untuk datang ke sini. Aku tidak tahu kau akan berbicara sebodoh ini, Teresias. Kau pikir aku bodoh. Tetapi bagi kedua orang tuamu, Oedipus, yang telah membesarkanmu, aku cukuplah bijak, Oedipus. Tunggu, Teresias. Memangnya siapa ayahku? Hari ini semua akan terungkap. Semua akan menghancurkanmu, Oedipus. Semua yang kau ucapkan, semuanya tanpa samar, Teresias. Persis seperti teka-teki. Bukankah dalam memecahkan teka-teki, kau adalah yang terbaik, Oedipus? Sudah tentu, Teresias. Aku Oedipus. Kau akan lihat betapa hebatnya diriku nanti, Teresias. Kesuksesanmu lah yang akan menjadi kehancuranmu, Oedipus. Camkan itu, Oedipus. Keluarlah, Teresias. Aku sudah muak mendengar kau berbicara. Baiklah, Oedipus. Baiklah jika itu maumu, Oedipus. Aku akan pergi. Namun, Oedipus, sebelumnya aku
Bawa dia keluar. mendengar bahwa raja kita Oedipus, dia telah menghina dengan melontarkan tuduhan-tuduhan yang mengganggu terhadap. Itu tidak dapat kutanggung. Dan karena itulah aku datang. Dan walaupun akhirnya aku akan disebut sebagai orang jahat di kota ini, warga negara yang buruk. Barangkali ia menyerang Anda karena terpacu oleh amarahnya yang meluap-luap, bukan karena pertimbangan pikirannya yang sebenarnya. Apakah dia menuduhku dengan tatapan mata yang normal atau pikiran yang tenang? Aku tidak tahu. Aku tidak melihat apa yang dilakukan mereka yang berkuasa. Namun, aku melihat raja datang dari istana. Rupanya kau, Creon. Sudah begitu berani kau datang sendiri ke kerajaanku, Creon. Kau yang jelas-jelas menjadi pengkhianat kerajaan. Secara diam-diam, kau ingin menjatuhkanku dari tahtaku sendiri, bukan begitu, Creon? Apa kau melakukan semua ini karena kau pikir aku seorang pengecut yang bodoh? Sekarang sudah giliranmu, Paduka, untuk mencoba mendengarkanku. Setelah Paduka mendengar, barulah Paduka menilai. Kau pandai berbicara. Aku jadi mengenalmu sekarang. Orang pembuat onar. Dan sekarang kau adalah musuhku, Creon. Tidak. Tidak jika Paduka berpikir secara matang. Menurut Paduka, apakah seseorang lebih suka bertindak tanpa hidup damai, tanpa beban, jika kekuatan yang ia miliki sama? Aku misalnya, Paduka, tidak memiliki keinginan abadi untuk menjadi seorang raja. Pikiran yang bijaksana tidak akan menjadi pengkhianat. Lalu, mengapa kau melakukan semua ini? Kau pikir kau melakukan semua ini dan bisa lolos begitu saja? Aku rasa kau belum berpikir dengan bijak, Creon. Ya, aku setuju dengan apa yang Paduka katakan. Tapi sekarang, coba jawab pertanyaanku. Kerusakan apa yang telah Paduka alami karena aku? Creon. Kau sudah pasti bekerja sama dengan pembunuh ini. Jadi Teresias mengatakan bahwa aku yang membunuh Laius. Jika Teresias mengatakan hal tersebut, ya Paduka lah yang tahu. Namun sudah waktunya bagiku untuk menanyaimu. Tanyakan apa yang kau mau, Creon. Bukankah Paduka telah menikah dengan saudara perempuan? Oh ya, Dan memimpin kota ini secara setara? sudah pasti. Apapun yang mereka inginkan dariku, Creon, mereka dapatkan dariku. Lalu bukankah orang ketiga yang setara dengan kalian berdua? Tidak, Creon.
omonganmu begitu palsu. Tidak. Tidak jika Paduka berpikir sebagaimana mestinya. Kau sangat lucu, Kreon. Kaulah yang berpikir dengan bijak, Kreon. Kau pengkhianat itu. Lalu, apa yang kau inginkan? Mengusirku dari kota ini? Tidak, Kreon. Aku ingin kau mati. Bukan kabur begitu saja. Dan kau tahu apa arti rasa ini, Kreon? Kau bertekad untuk tidak berubah pikiran? Tidak. Atau mencoba mendengarkan? Tidak mungkin aku bisa percaya padamu. Aku bisa melihat kau sudah tidak lagi seimbang. Kau orang suka berkhianat. Itulah sifat. Lalu bagaimana jika Paduka salah? Aku pasti harus memerintah. Tidak, kau melakukannya dengan salju. Kreon, ini kotak. Wahai Tebes! Aku juga punya hak di Tebes, Oripus. Aku tidak peduli. Berdiri saja semua ini. Aku melihat Jokasta datang tepat pada waktunya. Hei orang-orang yang bodoh. Mengapa kalian mau berdebat dengan cara yang begitu bodoh? Negeri kita ini sedang sakit. Tidakkah kalian malu untuk memulai suatu pertengkaran pribadi? Suamiku, masuklah ke dalam rumah. Dan kau, Kreon, kembalilah ke rumahmu. Mengapa harus membesar-besarkan masalah yang kecil menjadi suatu hal yang besar? Saudariku, suamimu Oedipus bermaksud ingin menghukumku dan juga membunuhku. Benar sekali, sayangku. Adikmu telah menuduhku. Dia mengatakan bahwa aku yang membunuh Laius. Itu sebuah penghinaan terhadap diriku. Jangan biarkan aku makmur, melainkan mati sebagai orang yang terkutuk. Jika aku telah melakukan semua hal yang telah kau tuduhkan kepadaku. Demi para dewa, sayang. Mengapa kau tak percaya padanya? Dia itu adikku. Hormati sumpah yang diucapkannya. Demi aku. Dan demi orang-orang di sekitarmu. Kami mohon padamu, Tuanku, setujuilah hal ini. Janganlah engkau menuduh seorang sahabat, dan dengan demikian mempermalukannya dengan cara yang paling menyedihkan. Padahal ia telah bersumpah, dan kepadanya dapat dikutuk. Kalian semua harusnya mengerti. Apa yang kalian inginkan? Kalian ingin membunuhku? Atau mengusirku dari tempatku sendiri? Tidak, tidak demi Helios yang suci. Semoga kami mati dengan cara yang paling menyedihkan. Jika kami pernah mengenal pikiran seperti itu. Namun, kerusakan darah kita membuat hati kami gelisah. Dan apakah kalian akan menambah masalah baru? Kalau begitu, biarkan dia pergi. Meskipun itu, aku harus dibunuh atau diasingkan dari tempat ini. Baik, Kau diam dulu. Nah, kalau dia masih ada di sini, dia sudah pasti membenci. baiklah. Aku akan pergi dari sini. Karena kulihat kau sekarang sudah tidak lagi memahami. Namun orang-orang di sini, orang-orang yang ada di Tebes ini, orang-orang ini tahu bahwa aku orang yang berakal sehat, Oripus.
telah menuduhku. Dia mengatakan bahwa aku yang membunuh Layus. Mengapa dia bisa berbicara seperti itu? Apakah dia mengetahui hal itu secara langsung? Tidak mungkin. Atau hanya mendengar dari orang lain saja, sayang? Dia sudah pasti bekerja sama dengan nabi pengkhianat itu. Jadi, apapun yang ia katakan, semuanya akan terdengar benar, sayang. Baiklah, sekarang tenangkan dirimu. Layus pernah menerima sebuah ramalan. Dikatakan bahwa ia akan dibunuh oleh anak yang lahir dari aku dan dia. Tetapi suatu hari Layus dibunuh oleh orang asing, seorang perampok, di mana 3 jalan bertemu. Dan pada saat anak kami berusia 3 hari, Layus memerintahkan orang untuk melemparkannya ke sebuah batu gunung yang tak pernah dikunjungi siapapun. Jadi, rencana Apollo bahwa dia akan dibunuh oleh anaknya sendiri itu tidak berhasil, sayang. Maka janganlah kau risau dengan semua ramalan-ramalan ini. Jika kau mengatakan Layus terbunuh di pertemuan 3 jalan, jiwaku terguncang. Pikiranku menjadi bingung. Apa kau tahu di mana kejadiannya? Kejadian itu di tanah bernama Pokis. Dan ada 2 jalan menuju ke sana. Satu dari Delphi dan satu dari Daulia. Sudah berapa lama peristiwa ini terjadi? Tepat sebelum kau mengambil alih kekuasaan di Tebes. Wahai Zeus! Apa yang telah kau rencanakan untukku? Apa yang telah kau lakukan untukku, Zeus? Ada apa? Mengapa kini kau begitu gelisah? Belum ada pertanyaan untuk. Katakan padaku, berapa tinggi badan dan berapa umur Layus? Dia bertubuh besar dengan rambut yang mulai memutih. Dari segi bentuk, dia tak jauh berbeda dengan kau, sayang. Aduh, ini semuanya terlalu jelas. Mungkin aku telah menempatkan diriku di dalam kutukan yang sangat mengerikan tanpa sepengetahuanku. Apa maksudmu berkata seperti itu? Aku takut. Aku sangat takut. Ramalan Apollo akan terungkap di dalam diriku, sayang. Kamu, bolehkah aku mengetahui satu hal lagi darimu? Aku sangat khawatir melihatmu seperti ini. Tapi, jika kau ingin bertanya lagi, aku pasti akan menjawabmu, sayang. Apakah Layus membawa serta prajurit kecil seperti raja kerajaan yang menemaninya dalam perjalanan? Ya, ada 5 orang, termasuk pembawa berita, juga ikut bersamanya. Apakah mereka semua masih hidup sekarang? Apakah aku bisa bertemu dengan mereka semua? Tidak, mereka semua tidak ada di sini sekarang. Begitu dia mengetahui kau baru saja mengambil alih kekuasaan di Tebes, dia menggenggam tanganku dan memohon kepadaku untuk membawanya jauh dari pandangan kota. Tidak peduli. Aku harus tetap bertemu dengan orang itu secepatnya juga. Itu semua bisa diatur. Tetapi, mengapa itu yang ingin kau lakukan? Nona,
Firasatku kini telah tumbuh begitu besar. Aku tidak akan mungkin bisa menyembunyikannya darimu. Kepada siapa lagi aku harus bercerita kalau bukan kepadamu? Ayahku. Ayahku adalah Polybus. Dia berasal dari Korintus. Dan ibuku Merope. Dia seorang Dorian. Di sana, aku dianggap sebagai orang terbaik di seluruh kota. Namun, ada satu kejadian yang tidak menyenangkan untuk. Pada malam itu, ada seorang pria yang tampaknya sangat mabuk. Dan dia mengatakan kepadaku bahwa takdirku adalah menumpahkan darah ayahku sendiri dan menikah dengan ibuku sendiri. Itu sangat menggangguku. Jadi, aku lari dari Korintus. Aku tidak memberitahu ayah dan ibuku. Ketika aku dalam perjalanan, aku bertemu dengan kereta kuda. Ya, di pertemuan 3 jalan. Persis seperti apa yang kau katakan tadi. Di sana ada seorang pemandu. Dia mencoba menghampiriku dan mendorongku hampir keluar dari jalan. Lalu aku membunuhnya. Aku berjalan lagi mendekati kereta itu. Dan di dalamnya ada seorang pria tua. Dia memegang cambuk di tangannya. Dengan cepat dia mengayunkan cambuknya itu tepat ke kepalaku. Dan dalam kemarahanku, aku membunuh mereka semua. Tidak ada satu orang pun yang tersisa. Lalu aku menajiskan ranjang ibuku. Bukankah aku begitu bejat? Bukankah aku begitu menjijikkan? Bukan begitu? Jikalau ada yang mengatakan bahwa semua ini berasal dari dewa jahat, aku rasa dia benar. Aku sangat berharap agar kejadian yang mengerikan seperti ini tidak pernah menimpa. Lebih baik aku mati daripada aku harus menimpa dan menerima nasib yang mengerikan seperti itu. Tuanku, bagi kami semua, ini adalah pertanda buruk. Namun, Anda harus tetap berharap sampai Anda mendengar kabar dari pelayan yang hadir saat itu. Ya, aku memang masih punya harapan. Aku harus menunggu orang yang kita panggil. Lalu saat dia datang, apa yang ingin kau dengar darinya? Kalau dia mengatakan bahwa yang membunuh Laius adalah segerombolan pencuri, maka aku bukanlah pelakunya. Namun, kalau dia mengatakan bahwa hanya ada satu orang yang membunuh Laius, maka timbangan keadilan akan jatuh tepat di hadapanku. Ya, itu pasti. Seluruh kota mendengarnya. Bukan hanya aku saja. Tetapi, jika dia merubah berita lama itu, dia tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa yang membunuh Laius sesuai dengan ramalan itu. Karena Apollo dengan jelas mengatakan
bayi yang lahir dariku. Sekarang, bagaimana nasib anak kami yang malang itu membunuh Laius? Sedangkan dia sudah lama sekali meninggal. Yang kau katakan semuanya memang benar. Tapi, cepatlah panggil orang itu. Aku harus tetap tahu semua rahasia tentang kelahiranku. Apa kau mengerti, Yogasta? Wahai warga terkemuka Tebes, mungkin sudah sepantasnya bagi saya untuk mengunjungi kuil-kuil suci para dewa kami. Karena Oedipus telah membiarkan rasa sakit menguasai hatinya. Saya tidak dapat berbuat apa-apa jika hanya dengan nasihat saja. Glenn, ambilkan dupa yang telah saya siapkan. Baik, Ratu. Wahai para dewa, saya datang kepadamu, memohon agar kau dapat membantu kami. Hei orang asing, apakah kalian bisa memberitahuku di mana istana Oedipus? Inilah istana raja orang asing, dan dia ada di dalam. Dan wanita ini adalah istrinya. Semoga rumah tangga yang bahagia selalu diberkati. Perkataanmu sungguh mulia. Sekarang beritahu aku, mengapa kini kau mencari Oedipus? Dan dari mana asalmu? Saya dari Korintus, Baginda Ratu. Saya datang kemari untuk menyampaikan bahwa rakyat di Korintus akan menjadikan Oedipus sebagai raja mereka. Apa yang kau katakan? Apakah Polybus sudah tidak menjadi raja lagi? Tidak, Baginda. Dia sudah meninggal. Apa maksudmu? Memangnya omonganmu dapat kupercaya? Ya, tentu Baginda. Jika apa yang kukatakan tidak benar, maka aku pantas mati.
datang kemari. Engkau harus mendengar sendiri apa yang dikabarkan orang asing ini. Memangnya siapa dia? Pesan apa yang dia miliki untukku? Dia datang dari Korintus, membawa berita bahwa ayahmu Polybus telah meninggal. Hei orang asing, bangunlah. Izinkan aku mendengar langsung darimu. Paduka, saya harus memberitahu Anda bahwa Polybus telah meninggal. Dia sudah tiada, Paduka. Karena suatu penyakit atau karena pengkhianatan? Dengan tubuh yang tua dan penyakit yang membawa ke kedamaian, Paduka. Sungguh, Nona. Mengapa semua orang harus ramai-ramai pergi ke kuil? Dan mereka semua menyembah para dewa. Mengatakan bahwa takdirku adalah membunuh ayahku sendiri. Tapi apa? Dia sudah terbaring di bawah tanah. Dan aku masih di sini. Aku tidak pernah menyentuh tombakku. Bukankah aku telah mengatakannya? Maka janganlah kau risau dengan semua ramalan-ramalan itu, sayang. Ya, tapi mengenai ranjang ibuku, tentunya aku masih takut akan hal itu. Kau jangan takut. Kau tak akan pernah menikahi ibumu. Ibuku Merope, dia masih hidup. Memangnya apa yang ada dalam dirinya yang membuatmu begitu takut, Paduka? Loxias pernah meramalku. Ia mengatakan bahwa takdirku adalah tumpahkan darah ayahku sendiri dan menajiskan ranjang ibuku. Oleh karena itu, aku lari dari Korintus agar semuanya tidak akan pernah terjadi kepadaku. Dan semuanya berjalan dengan baik. Tapi tetap saja memandang kedua mata orang tua merupakan sukacita yang paling manis. Dan karena Paduka takut padanya, Paduka menjauh dari Korintus. Dan karena aku tidak ingin semua itu terjadi padaku. Paduka, karena aku datang untuk membuatmu bahagia. Lantas, mengapa aku tidak menghilangkan rasa sedihmu, Paduka? Ya, kau akan menerima ucapan terima kasih yang layak. Itulah tujuanku datang, agar kepulanganmu bermanfaat bagiku di rumah Paduka. Hah, soal itu aku tidak bisa. Bagaimanapun, aku masih takut. Ramalan Apollo akan terungkap di dalam diriku. Paduka takut kau akan berdosa kepada orang tua Paduka. Sadarkah Paduka bahwa ketakutan Paduka tidak berdasar? Mengapa demikian? Jika Paduka dan Polybus tidak ada apa-apa. apa maksudmu? Bukankah Polybus adalah ayah kandungku? Ya, benar. Dia adalah ayahmu. Tapi dia bukan ayah kandungmu, Paduka. Bagaimana mungkin? Dia sangat menyayangiku. Dia sangat mencintaiku, persis seperti anaknya sendiri. Jika Paduka harus tahu, dia menerimamu sebagai hadiah bertahun-tahun yang lalu. Aku yang memberikanmu kepada ayah Paduka.
begitu mencintaimu, Paduka. Jadi, kau yang memberikan aku kepada dia. Apa kau telah membeli aku atau menemukan aku secara kebetulan? Dahulu, aku seorang pengembala. Saat aku sedang mengembala kawanan dombaku, aku menemukanmu di lembah Citaeron. Jadi kau hanya seorang pengembala, seorang pekerja upahan. Ya, benar aku. Namun saat itu, akulah yang menyelamatkanmu. Dari penderitaan macam apa kau menyelamatkanku? Pergelangan kaki Paduka telah ditusuk, telah dijepit. Aku yang menyelamatkannya, Paduka. Ya, bekas luka ini sudah ada sejak aku masih kecil. Itulah sebabnya nama Paduka diberikan Oedipus, kaki yang cacat. Itulah artinya Paduka. Dan nama itu pemberian dari ayah dan ibu Paduka. Apakah ayah dan ibuku yang melakukan semua ini kepada aku? Aku tidak tahu. Orang lain yang memberikanmu kepadaku lebih tahu hal ini daripada aku. Jadi, bukan kau yang menemukanku. Bukan aku. Tapi gembala lain yang memberikanmu kepadaku. Siapa dia? Kupikir dia salah satu pelayan Laius. Begitulah kata orang. Maksudmu Raja Laius yang telah memerintah negeri ini bertahun-tahun yang lalu. Ya, benar Paduka. Dia adalah salah satu pengembala Raja Laius. Apakah dia masih hidup? Apakah aku masih bisa bertemu dengan orang itu? Mereka yang di sini. Mereka lebih tahu segalanya. Hei, siapa di antara kalian yang mengetahui orang yang dimaksud oleh orang ini? Jawab aku! Kalau tak salah, dia adalah pelayan yang ingin Paduka panggil tadi. Namun, si Tuhan dapat menceritakan lebih banyak daripada siapapun. Nona, apakah kau mengetahui orang yang dimaksud oleh orang ini? Apakah dia orang yang kita tunggu dari tadi? Apa maksudnya? Tidak ada gunanya memahami apa yang dikatakannya. Dan semua petunjuk kebenaran yang ada di tanganku, aku tidak bisa menghentikannya sekarang. Bagaimana? Aku harus tetap tahu rahasia tentang kelahiranku, Jogasta. Demi para dewa. Jika kau mengkhawatirkan nyawamu sendiri, maka berhentilah. Beranilah, Aku sudah cukup menderita. beranilah, Jogasta. Aku tidak peduli. Sekalipun aku terlahir dari seorang ibu yang tidak tahu malu, yang keluarganya telah menjadi budak selama 3 generasi. Dan kau Jogasta, kau akan tetap menikmati garis keturunan yang mulia. Dengarkan aku. Aku mohon. Aku peduli dengan kecelakaanmu. Apa yang aku katakan itu untuk kebaikanmu.
kebenaran tentang kelahiranku, Jokasta. Hei! Demi kebaikanku katamu. Kau tidak pernah mengerti, Jokasta. Bahwa ini semua hanya membuatku semakin tertekan. Kau tidak pernah mengerti. Kau memang lelaki yang malang. Semoga kau tak pernah tahu rahasia dirimu. Hei Punawa, cepat bawa pengembala itu. Biarkan wanita ini menikmati garis keturunan bangsawannya. Curah sudah semuanya. Celakalah. Celakalah kau. Sebut namamu sekarang dan selama-lamanya. Mengapa ratu bergegas pergi, Tuan? Dengan penuh kesedihan. Kami takut pada dahsyat akan menerobos kesunyiannya. Biarkan semuanya hancur. Aku tidak akan peduli. Bagaimanapun, aku harus tetap tahu semua kebenaran tentang kelahiran. Mungkin ratu kita sudah mulai malu karena tahu asal usul. Tidak denganku. Tidak dengan. Bagaimanapun, aku adalah anak Nasib. Dan Nasib telah melahirkanku. Nanti
Hei orang asing, aku akan lebih dulu bertanya kepada. Apa benar ini orang yang kita tunggu dari tadi? Ya, benar Paduka. Inilah dia. Hei orang tua, lihat aku. Sekarang, jawab pertanyaan. Apa benar kau bekerja untuk Layus? Ya, benar Paduka. Sebagai apa? Sebagai budak Paduka. Tetapi aku tidak dibeli. Aku lahir dan besar di istana. Apa pekerjaanmu? Hampir sepanjang hidupku kuhabiskan untuk mengembala domba Paduka. Di mana kau mengembala dombamu? Di Citeron Paduka. Atau di wilayah tetangga. Kau pernah bertemu dengan orang ini? Aku tidak mengenalnya Paduka. Dan menurutku, aku tidak pernah melihatnya. Paduka, kalau dia lupa, itu hal yang biasa. Biarkan aku yang menyegarkan ingatannya. Dahulu, aku seorang pengembala. Aku mengembala bersamanya di sana selama 6 bulan berturut-turut. Dari musim dingin hingga musim gugur. Di musim dingin, aku membawa domba-dombaku ke kandang milikku. Dan dia membawa domba-dombanya ke kandang milik Layus. Bagaimana? Bukankah itu yang terjadi? Apa yang baru saja kukatakan? Ya, kau memang mengatakan kebenaran. Namun, kejadian itu sudah lama sekali. Baiklah, sekarang masih ingatkah kau? Bagaimana kau memberiku seorang anak, seorang bayi laki-laki, untuk kubesarkan sebagai anak angkatku sendiri? Apa maksudmu bertanya hal itu? Inilah baginda Adikus dan bayi itu dia. Apa yang kau bicarakan? Semua yang kau ucapkan, semua itu omong kosong. Tutup mulutmu orang gila, tutup mulutmu. Hei! Beraninya kau memaki di kerajaanku. Kata-kata yang keluar dari mulut itu lebih tidak menyenangkan. Apa kau mengerti? Tuanku yang mulia, kesalahan apakah yang telah kuperbuat? Kau tidak memberitahu tentang bayi itu. Itulah yang dikatakannya. Namun dia hanya orang bodoh yang suka ikut campur. Jadi, kau tidak mau mengaku. Baiklah. Aku bisa memaksa. Bila perlu. Aku akan menyiksamu. Bawa, cepat siksa dia. Jangan! Tapi jangan, Paduka! Jangan siksa saya! Ini terlalu berat bagiku!
Lalu mengapa? Mengapa kau tidak bunuh bayi itu? Mengapa kau malah memberikan pada dia? Mengapa? Mengapa? Paduka, Ramalan itu mengatakan bahwa bayi itu akan membunuh ayahnya. Dan aku merasa kasihan pada anak itu, Paduka. Kupikir
Maafkan aku, Jokasta. Maafkan aku. Hei Apollo. Kenapa harus dia yang menanggung semua ini? Aku yang lebih pantas, Apollo! Bukan dia! Akulah manusia hina itu! Kutuk aku, Apollo! Bunuh aku! Mengapa harus dia? Maafkan aku. Maafkan aku, Jokasta. Apa? Mengapa aku harus memiliki mata? Kalau tidak ada hal manis yang bisa kulihat, aku tidak butuh mata. Ya. Tapi aku sudah melihat apa yang seharusnya tidak aku lihat. Oke. Satu mata belum mampu untuk membayar semua ini. Apollo, lihat ini. Lihat ini, Apollo! Nasib yang mengerikan, mutlak disaksikan oleh mata manusia. Pemandangan yang mengerikan, yang terburuk, yang pernah kami lihat. Wahai orang malang, keadilan apa yang menimpamu? Kekuatan apa di apa yang menimpa hidupmu? Dan melompat lebih jauh dari lompatan terpanjang. Membawakanmu malapetaka yang menyedihkan ini. Celakanya, celakanya, kau orang yang tidak bahagia. Sekarang aku harus kemana? Akulah manusia terkutuk itu. Buanglah aku jauh dari sini. Aku tidak pantas ada di istana ini. Aku tidak pantas. Aku tidak pantas menginjakkan kaki di tanah ini. Entah apa